Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman semua, baik dalam pekerjaan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Teman-teman, bagi yang baru bergabung di channel ini, mohon bantu untuk di-subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain, sehingga melalui video yang disaksikan ini, boleh memberkati teman-teman yang lain juga. Dan tentunya kita sudah menjadi saluran berkat dan tujuannya adalah banyak orang yang percaya yang datang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan lagi kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin. Dia menceritakan bahwa dia terlahir dari orang tua yang sangat fanatik dengan agama, yang sangat taat dengan agama. Orang tuanya ini berasal dari Bugis. Dan ketika dia percaya kepada Kristus, bukan hal yang gampang. Karena orang tuanya, mereka adalah orang tua yang sangat taat dengan agama. Dia mendapatkan penolakan. Bahkan dia tidak dianggap sebagai anak. Dia diusir dari rumahnya. Tetapi murtadin ini, dia menceritakan bahwa dia tetap teguh untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bagaimana kesaksian selengkap dari seorang murtadin ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, agar teman-teman juga diberkati, mendapatkan poin dari kesaksian murtadin ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dulu saya juga melakukan puasa, ya, bahkan dari umur 5 tahun kami sudah diajarkan puasa. Tapi saya merasa puasanya di Kristen itu beda gitu loh. Nah, puasanya di Kristen itu bukan suatu aturan gitu loh. Puasanya Kristen itu puasa yang memang itu nggak ada paksaan. Itu kalau kita mau melakukan puasa itu pure dari hati kita sendiri. Kita datang memang untuk kemuliaan Tuhan. Datang untuk misalnya seperti saya, pada saat itu saya berpuasa untuk Tuhan, saya mau keluarga saya dipulihkan. Habis itu Tuhan, firman berkata satu orang bertobat seisi rumahnya pun akan diselamatkan. Saya percaya Tuhan, firman-Mu akan digenapi dalam hidup saya. Saya berdoa seperti itu, saya ambil puasa juga. Saya mau hidup saya semakin dekat sama Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan saya berdoa juga untuk orang tua saya gitu. Nah, firman Tuhan berkata, jika engkau berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka memakai air mukanya, begitulah ya, enggak salah saya. Tapi firman Tuhan berkata, jika engkau berpuasa, cucilah mukamu. Jangan sampai orang melihat bahwa engkau berpuasa. Hanya Bapa yang di tempat tersembunyi saja yang tahu bahwa engkau berpuasa. Wah, itu keren gitu loh. Jadi saya dulu juga berpuasa, teman-teman saya ya di Muslim juga dulu. Puasa itu seperti apa ya? Saya melihatnya seperti paksaan gitu loh. Itu aturan gitu loh. Jadi kalau aturan itu seperti paksaan. Nah, sedangkan di firman Tuhan berkatakan Tuhan, kalau kita berpuasa nggak boleh ada yang tahu. Jadi artinya tidak jadi aturan gitu loh. Nah, dulu saya melihat teman-teman saya nanti keluar gitu ya, mereka pada makan. Nanti kalau udah sampai di rumah mereka bisa puasa gitu. Itu lucu banget. Itu nampak sekali, kelihatan sekali kalau mereka puasa itu dengan keterpaksaan gitu. Nah, kadang dulu saya itu kalau puasa, wih heboh. Nanti buka di mana nih, bukber di mana nih. Lalu kalau ada teman yang di luar Muslim gitu ya, terus makan di depan kita bilang, wih kau ini tidak menghargai orang puasa. Dalam hati saya, kok berpuasanya saya dulu gitu ya. Saya mengingat-ingatin dulu waktu saya ambil puasa saat saya sudah menjadi orang Kristen. Saya bilang, puasa saya dulu kok banyak cari gara-gara ya gitu loh. Orang makan depan kita salah. Wah, orang nanti
pokoknya di luar orang buka warung, nanti orang tuh makan, saya bilang, ih tidak menghormati orang puasa, ih kok puasa minta dihormati gitu. Beda gitu loh sama setelah saya tahu firman Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Nah akhirnya setiap hari saya berpuasa, saya minta kuasa Tuhan, saya berdoa, saya percaya doa saya itu bekerja. Akhirnya setelah 4 bulan orang tua saya tahu saya menjadi orang Kristen, 4 bulan setelah itu keluarga saya dipulihkan. Ya, saya melihat di situ kuasa Tuhan bekerja. Ya, saat saya baru-baru menerima Yesus, itu banyak sekali saya langsung diperhadapkan dengan pikul salib yang luar biasa. Saya tahu kenapa prosesnya begitu cepat, karena Tuhan mau menunjukkan dia berkuasa, dia Allah. Dia tahu walaupun saya dihadapkan dengan begitu banyak masalah, dia menyertai saya gitu. Nah, lalu caranya Tuhan itu unik membuat saya itu dipulihkan sama keluarga saya. Nah, pada saat itu mama saya sakit. Nah, abang saya kan di luar kota, adik saya juga kadang suka keluar dan pulang ke rumah. Jadi kalau mama orang tua saya sakit, saya ngurus gitu. Nah, pada saat itu, waktu saya baru menerima Yesus, saya juga nggak bisa, walaupun tahu orang tua itu mau bunuh saya nggak serta-merta diam aja gitu nunggu mujizat, enggak, saya juga melakukan dengan cara saya tetap pergi ke sana, walaupun bisa aja saya bunuh di sana, tapi saya nggak mau pikirkan itu. Saya punya hubungan, saya mau hubungan itu cepat kembali normal gitu. Saya pergi ke rumah mama saya, walaupun pada saat itu saya langsung dicaci maki, saya dihina, ngapain kamu ke rumah, saya mau salam, tangan saya ditepis, pokoknya macam-macam. Dan itu berulang kali saya dapatkan. Saya bilang sama mama saya, setiap dia berkata seperti itu, saya nggak sakit hati, saya nggak marah. Saya cuma bilang, saya datang ke sini mah karena saya rindu sama mama. Walaupun kita sudah beda agama, tidak ada yang bisa memisahkan hubungan antara saya dan orang tua saya. Saya tetap anak orang tua saya dan orang tua saya tetap menjadi orang tua saya, walaupun kita beda keyakinan, saya bilang gitu. Akhirnya, suatu ketika mama saya sakit, nah saya bawa mama saya ke rumah sakit, dan pada saat itu kami sudah mulai baikan. Nah, pada saat itu sempat juga papa saya sakit. Di rumah saya mau ada acara, anak abang saya itu mau hakikah di rumah. Jadi saya bawa mama saya belanja. Saat saya sampai ke rumah mama saya, papa saya sakit. Mukanya udah pucat, katanya udah beberapa hari itu diare sampai 1 hari itu puluhan kali, dan lambungnya juga kambuh, dia nggak bisa makan. Dia tinggal berbaring, mukanya pucat pasi kayak orang mau mati. Saya bilang, papa ini nggak bisa, papa harus bawa ke rumah sakit gitu. Nah, karena pada saat itu saya juga sibuk nemenin mama saya belanja, saya suruh adik saya yang pergi bawa. Tapi kata papa saya sekarang lagi minum obat herbal, jadi biarkan obat herbalnya itu bekerja dulu, katanya gitu. Baiklah, saya bilang. Nah, di perjalanan saya mengantar mama saya belanja, kok tiba-tiba muncul di hati saya, doakan bapakmu, katanya gitu. Nah, saya bilang, ini kok apa ya? Saya masih kompromi, saya takut Tuhan, saya ini baru dipulihkan, nanti saya mau doakan dengan iman kepercayaan saya dipukul lagi gitu. Akhirnya ya udah, sampai saya antar rumah mama saya bilang papa saya, papa ayolah berobat, tapi papa saya bilang masih nggak mau. Akhirnya saya pulang ke rumah, terus sampai ke rumah malam mau tidur, kok diingatkan lagi di hati saya, doakan bapakmu gitu. Saya masih ya udah, saya biarin, saya masih kompromi dulu gitu. Nah, besoknya saya jemput lagi mama saya, udah mendekati hari H. Nah, bawa mama saya belanja. Nah, pulang dari belanja, saya lihat papa saya makin parah. Saya bilang, papa harus ke rumah sakit, nggak bisa ini dibiarkan. Papa saya bilang, ya kalau hari ini masih sakit, papa ke rumah sakit, belum sembuh, papa ke rumah sakit katanya. Nah, saya pulang. Sampai baru di teras rumah, masih di rumah orang tua saya, mau pakai sendal, muncul yang kuat di hati nurani saya. Doakan bapakmu, doakan bapakmu, doakan bapakmu. Aduh, saya bilang, kalau memang ini kehendak-Mu Tuhan, jangan buat saya malu Tuhan. Kau harus sembuhkan dia saat saya mendoakan, saya bilang. Tunjukkan kuasa-Mu kepada orang tua saya bilang. Lalu saya masuk, saya duduk di dekat bapak saya. Saya bilang, Pak, saya bilang hati saya ini agak-agak ini juga, tapi saya udah berdoa gitu kan. Saya lihat dulu nih di sekeliling saya, dekat papa saya ada palu nggak, ada pentungan nggak. Saya takutnya nanti pas saya ngomong mau doain dipukul gitu saya. Jadi kan saya juga harus berhikmat. Lalu saya lihat udah aman, di samping gak ada apa-apa. Saya ngomong sama papa saya bilang, Pak, papa mau gak saya doain? Lalu papa saya bilang, dia gak mampu banget ngomong, dia cuma saya bilang, puji Tuhan. Lalu saya bilang, Pak, saya doakan di dalam iman kepercayaan saya ya Pak, di dalam nama Tuhan Yesus. Papa mau? Kalau papa mau saya doakan. Papa saya bilang, iya.
Bapak di bagian mana yang sakit? Ditunjukkannya di perutnya. Lalu saya turunkan tangan, saya doa, saya nggak lama-lama di dalam nama Tuhan Yesus berbicara Tuhan menyembuhkan. Saya bersuara saat mendoakannya. Lalu saya bilang sama papa saya, udah pak, papa udah sembuh, Tuhan Yesus sudah sembuhkan papa. Saya bilang, saya pulang dulu ya pak, saya bilang. Pulang sampai ke rumah, berdering telepon. Lalu adik saya bilang, kak, papa nggak jadi dibawa rumah sakit. Kenapa dek? Udah sembuh. Tuh udah cabut-cabut rumput katanya di depan. Hah? Saya bilang, wih haleluya dalam hati saya. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan, baru kali itu saya mendoakan bisa orang tua saya sembuh. Jadi baru kali itu juga saya mendoakan orang-orang sembuh gitu loh. Saya merasakan luar biasa gitu loh. Nah, akhirnya saya pergi ke rumah, saya lihat ternyata betul papa saya lagi cabut-cabut rumput. Karena pada saat itu mau acara di rumah ya, jadi ya halaman rumah harus bersih begitu. Nah, dia bilang sama papa saya, wah hebat ya Tuhan saya, dia Tuhan yang hidup, saya bilang dia menyembuhkan papa. Lalu saya pulang, saya akhirnya semakin bertekad dengan kejadian itu, dengan banyak sekali mujizat yang saya rasakan, Tuhan menunjukkan kuasanya kepada saya bertekad betul-betul ingin melayani Tuhan. Akhirnya saya ambil sekolah teologi. Nah, pada suatu saat saya berdoa malam, saya mendapatkan penglihatan lagi. Saya dilihatkan wajah teman saya. Nah, saya tahu teman saya itu orang Muslim karena dia pakai jilbab. Nah, waktu saya berdoa, dilihatkan muka teman saya, lalu ada suara timbul di hati saya itu berkata begini, pergi ke rumah temanmu gitu. Lalu saya bilang, apa maksudnya ini Tuhan? Pada saat itu saya berdoa sebelumnya, saya mau taat pada panggilan Tuhan, saya mau peka akan suara Tuhan. Tapi kalau saya nggak melakukannya, ini rasanya saya berdosa gitu loh. Lalu ya Tuhan, kalau engkau menghendaki saya pergi besok Tuhan, saya berdoa dulu minta kuasa Roh Kudus menuntun hidup saya, karena pada saat itu jujur saya nggak tahu harus mulai menginjil itu harus bagaimana gitu. Nah, besoknya saya pergi ke rumah teman saya. Apa yang terjadi saat saya pergi ke rumah teman saya? Ternyata teman saya itu tergeletak sakit, mukanya pucat. Saya tanya, loh kakak kenapa? Kakak sakit, katanya begitu. Loh, kenapa nggak ke rumah sakit kak? Dia bilang, iya sudah di rumah sakit. Saya infeksi ginjal dan harus segera dioperasi. Dan karena sekarang lagi COVID, rumah sakit pada penuh. Dan kalau mau operasi, itu lagi nunggu antrian. Jadi saya nunggu antrian untuk operasi katanya. Jadi saya nunggu di rumah. Wah, saya bilang gitu. Akhirnya cerita-cerita, saya bingung nih saya kan ditaruh di hati ini seperti untuk menyampaikan kebenaran. Tapi saya bingung mulainya dari mana. Lalu tiba-tiba dia tanya seperti ini, Emma, kamu sudah menjadi pengikut Kristus ya? Dia bilang gitu. Iya, kok kakak tahu? Saya bilang, iya ada teman-teman udah ngomong katanya gitu. Lalu berceritalah, lalu bagaimana sih kok bisa jadi orang Kristen katanya. Saya bilang, benar kakak mau tahu. Kalau kakak mau tahu, kakak jangan tersinggung karena saya akan membahas dari perspektif Alkitab dan Al-Quran dan saya gabung di situ. Nah, akhirnya dia bilang iya saya nggak tersinggung. Saya jelaskan semuanya dari siapa pemimpin yang dulu, siapa pemimpin yang sekarang. Saya bongkar semuanya, saya kasih tahu dia. Dan akhirnya setelah selesai 1 jam lebih atau 2 jam saya menjelaskan itu, dia nangis. Dia bilang, dia peluk saya, dia bilang, Emma, kamu datang sekarang ini seperti malaikat yang datang, katanya. Oh kenapa kak? Kamu tahu nggak? Sebenarnya saya adalah orang Kristen dulu, katanya. Papa saya pendeta, papa saya gembala. Hah? Dan hati saya, oh Tuhan ini engkau tuntun saya kepada gembalamu yang dombamu yang hilang. Halo Tuhan, dia bilang banyak keluarga-keluarga saya yang datang untuk kembali, tapi saya tidak mau. Tapi kenapa saat ini saya semakin yakin dan saya mau kembali, katanya gitu. Lalu timbul di hati saya, jika dia mau kembali, dia tidak perlu operasi, Tuhan sembuhkan dia. Lalu saya bilang begitu. Akhirnya saya tuntun dia kembali kepada Tuhan. Dia bilang kiranya namanya tercatat lagi di kitab kehidupan. Lalu Tuhan, saya juga berdoa untuk sakit penyakitnya. Lalu saat kami berdoa itu, padahal kami di kamar, pintu dikunci, ya, ventilasi tertutup, nggak ada AC juga, ya, AC-nya nggak hidup. Lalu tiba-tiba di atas meja rias itu kan banyak alat-alat makeup terlempar ke bawah gitu, seperti ada tangan yang menyapunya. Wah, saya bilang kok bisa gitu ya kak, saya bilang gitu. Terus dia bilang iya suami saya dukun katanya. Aduh, saya bilang pantasan aura di rumah ini agak nggak enak, saya bilang gitu. Nah, lalu saya bilang kak,
Orang lain, suami, orang tua, anak tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi kita sendiri yang bisa menyelamatkan kita. Dengan kita tahu kebenaran itu, kakak mau ikut, saya bilang. Lalu singkat cerita akhirnya dia mulai ke gereja, dan kejadian itu sudah 1 tahun lebih yang lalu. Puji nama Tuhan, sampai saat ini dia tidak dioperasi, dia sehat walafiat, haleluya. Lalu kemarin kami sempat berkonteks, dia bilang suaminya sudah tahu bahwa dia sudah ke gereja, akhirnya suaminya marah besar, tapi dia tetap berjuang begitu. Dia tidak mau menyerah. Nah, banyak sekali hal-hal yang saya alami gitu. Pada saat itu saya mulai saya tuh rasanya baru tahu kebenaran gitu ya. Rasanya saya tuh pengen semua orang tuh tahu, ini loh kebenaran, kamu harus ikut gitu loh. Ini kebenaran loh gitu. Apalagi kepada teman-teman saya yang muslim pada saat itu, yang pada pakai jilbab gitu ya, yang dekat lah sama saya beritakan kabar keselamatan itu gitu. Dan ada beberapa mereka yang mau juga ikut ke gereja gitu. Nah, lalu ada juga saya ketemu sama teman-teman yang orang Kristen, orang Katolik gitu ya. Namun mereka meninggalkan iman kepercayaan mereka. Lalu saya penasaran, saya tanya, kenapa sih kamu meninggalkan iman kepercayaan kamu? Kamu tahu nggak siapa itu Yesus? Iya, dia juru selamat. Kamu tahu nggak, juru selamat artinya tidak ada jalan keselamatan untuk kita pergi ke surga itu kalau nggak melalui dia, saya bilang. Iya, katanya gitu. Lalu kenapa kamu tinggalkan? Karena saya cinta sama suami saya, katanya gitu. Waduh, saya bilang. Jadi kebanyakan teman-teman yang saya lihat, yang betul-betul saya melihat secara langsung ya pernyataan mereka, bahwa mereka itu meninggalkan iman kepercayaannya itu ada dua. Pertama, karena cinta. Yang kedua, karena mereka tidak tahu sebenarnya siapa itu Yesus. Hanya Kristen-Kristen begitu saja gitu loh. Dan saya tanya, pernah nggak baca Taurat dan Injil? Dia bilang cuma nggak pernah baca Alkitab, cuma mendengar waktu pendeta menyampaikan di gereja aja, katanya itu. Waduh, saya bilang sayang sekali. Di situ saya merasa sangat sayang sekali kalau orang Kristen itu nggak baca firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan, hukum kasih terutama di iman Kristen adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Namun pada saat itu saya berpikir, kalau orang cuma menyampaikan saja, tetapi dalam perilakunya tidak seperti itu. Dia hanya menyatakan di mulut saja, tetapi tindakannya tidak gitu loh. Nah, Tuhan berkata juga, jika engkau terlalu mencintai dirimu lebih dari aku, mencintai dunia lebih dari aku, mencintai suamimu atau kekasihmu lebih dari aku, orang tuamu lebih dari aku, engkau tidak layak bagiku. Di situ banyak hal yang mengajarkan saya, menguatkan saya gitu. Jadi saya sangat disayangkan sekali orang Kristen nggak baca Taurat dan Injil, karena di situ ada kekuatan, ada kebenaran yang menguatkan iman gitu, yang membuat kita semakin mengenal Tuhan gitu melalui Alkitab itu, firman-Nya itu. Nah, jadi banyak hal sekali yang saya rasakan setelah saya membaca firman Tuhan, mengubah hidup saya, menginsafi hidup saya. Dulu saya orangnya sulit sekali mau mengampuni. Banyak orang yang menyakiti saya. Hidup saya penuh, dari kecil penuh dengan kepahitan. Saya memang sudah katakan di mulut saya mengampuni mereka, tetapi dalam tindakan tidak. Saya memutuskan hubungan dengan mereka. Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan, Tuhan berkata, jika engkau tidak mau mengampuni, maka Bapa surga juga tidak mau mengampuni. Jadi, ya, percuma saya baca, berdoa, Bapa kami yang di surga, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi dalam tindakan tidak. Ternyata di dalam ajaran Kristen itu, mengampuni itu nggak boleh kayak gitu. Mengampuni itu harus memperbaiki hubungan, bukan memisahkan hubungan seperti yang saya lakukan dulu, begitu. Akhirnya di situ saya bertobat, di situ saya mulai pulihkan, saya mulai diperbaharui. Nah, tentang kasih itu, kasih kepada Allah itu, ternyata saya merenungi firman Tuhan itu. Kalau saya hidup dalam kehidupan saya sehari-hari, saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab, menjaga kekudusan, ya, menjaga perkataan, menjaga sikap, menjaga persekutuan dengan Tuhan, ya.
Kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak mengasihi Tuhan. Nah, kalau pagi-pagi yang saya cari handphone, saya tidak mencari Tuhan, saya tidak bersyukur sama Tuhan. Yang saya pikirkan, aduh bagaimana ini kerjaan ini, bagaimana nih usaha ini nih, apa yang kiat-kiat apa yang saya lakukan untuk usaha saya supaya maju. Saya nggak mengasihi Tuhan, saya mengasihi dunia. Kalau saya berbuat untuk dunia, saya berbuat untuk iblis. Saya memuliakan iblis, bukan memuliakan Tuhan. Saya nggak mengasihi Tuhan kalau kayak gitu, saya berpikir pada saat itu. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak membiarkan firman-Nya disia-siakan. Alkitab hanya menjadi pajangan. Enggak. Kalau mengasihi Tuhan harus membaca firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kasih kepada sesama? Pada saat itu, saya ditegur sama Roh Kudus. Saya lagi nyetir. Tiba-tiba di jalan ada ibu-ibu yang tiba-tiba nyebrang, ya. Hampir saya nabrak saya, bukan saya yang nabrak dia nabrak saya. Saya stop mendadak, saya buka kaca, saya bilang, saya ngomel-ngomel, saya marah banget sama dia sampai saya teriak. Karena saya kaget gitu. Ibu ini pokoknya habis saya serapah. Lalu saya ditegur di hati saya. Saya ingat akan kasih itu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu penguasaan diri. Lalu saya bilang, bagaimana saya mengasihi Allah kalau yang tidak kelihatan? Sedangkan orang yang kelihatan saja, saya tidak mengasihi. Padahal yang menjadi hukum yang sama dengan itu adalah kasih kepada sesama. Kalau saya kasih kepada sesama, saya nggak kayak gini, saya harus sabar. Di situ lah mungkin sapi saya lagi, akhirnya saya semakin bersabar, semakin minta bahwa roh itu saya menjaga sikap saya begitu. Semakin saya bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, saya merasa hidup saya itu penuh dengan kehati-hatian gitu loh. Setiap saya mau melakukan apa yang mau saya lakukan, itu saya terus ingat sama firman Tuhan. Itulah enaknya bergaul dengan firman Tuhan. Selalu mengingatkan kita dalam kebenaran. Lalu dulu saya juga khawatir orangnya. Jadi khawatirnya gini, kalau saya uang itu tinggal dikit ya, udah banyak tuh kalkulator dunia yang saya pikirkan. Bagaimana nih ke depan? Bagaimana nih untuk ini, bayar itu, banyak sekali. Saya terlalu memakai kekuatan diri saya sendiri. Padahal apa yang saya dapatkan itu semua bukan pekerjaan saya, tetapi pekerjaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Lalu pada saat itu, saya diingatkan dengan firman Tuhan lagi, saya nggak boleh khawatir. Saya nggak boleh takut akan hidup. Tuhan itu sangat mengasihi saya. Begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi kalau saking begitu besar kasihnya, ia sendiri turun menyerahkan tubuhnya untuk disalib, untuk sisa, untuk menebus dosa saya. Nyawanya aja dia kasihkan untuk saya, yang orang percaya sama dia, apalagi untuk makan, untuk hidup, tak mungkin. Tuhan tidak pelihara saya bilang, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, burung-burung di langit saja yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan di lambung, Tuhan pelihara, apalagi saya. Aduh, saya bilang terima kasih Tuhan, saya percaya. Makanya pada saat itu, saat saya berdoa, saya benar-benar percaya sama Tuhan. Jadi saat berdoa itu saya mau sharing juga sama saudara semua. Jadi kalau kita berdoa, jangan sekalipun kita khawatir, jangan sekalipun saat kita menunggu doa kita itu kita menggerutu gitu. Jangan, percaya aja sama Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan pasti lakukan. Makanya perlu membaca firman Tuhan agar kita tahu ini loh yang dimaui Tuhan, ini loh yang Tuhan enggak kehendaki. Jadi kalau kita berdoa, kita ngerti kalau kita minta untuk kedagingan, untuk keduniawian, enggak akan Tuhan jawab. Tetapi kalau kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti jawab. Nah, saat kita berdoa jangan sedikit pun kita khawatir. Misalnya contohnya kayak gini, berdoa mau pergi gitu ya, mau pergi dalam perjalanan. Selamatkan tuntun saya Tuhan. Tapi dalam perjalanan pikirannya macam-macam. Aduh gimana nih kalau saya tabrakan? Gimana nih kalau pesawatnya jatuh? Jadi doa-doa kita itu yang pikiran kita itu yang membatalkan doa kita. Iblis itu bekerja melalui doa kita, dari pikiran kita. Pikiran kita itu menjadi alat bagi iblis untuk melakukan apa yang kita pikirkan. Jadi makanya Tuhan itu nggak mau kita khawatir. Kalau berdoa harus percaya. Saya ingat itu di dalam perjanjian lama. Bagaimana orang Israel itu menggerutu saat hendak pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Padahal mereka itu sudah banyak mendapatkan mujizat-mujizat yang luar biasa gitu loh. Itu sangat luar biasa sekali apa yang mereka alami gitu loh. Tetapi mereka masih aja menggerutu. Apa yang Tuhan lakukan?
Akhirnya satu-satu mereka mati, tidak tidak mendapatkan janji Tuhan. Ya, satu-satu yang menggerutu itu mati semuanya. Artinya apa? Saat kita menggerutu, ternyata kita itu menghina Allah loh. Makanya pada saat itu hukumannya mati. Bersyukurlah pada saat ini kita diberikan kasih karunia, sehingga kematian itu tidak langsung, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, saudara. Ya, jadi banyak sekali yang saya dapatkan. Pikul salib itu pasti ya. Jadi waktu saya setelah menerima Yesus, keluarga mantan suami tahu kalau saya itu sudah menjadi pengikut Yesus. Akhirnya apa? Anak saya diambil, saudara. Jadi pada saat itu saya lagi sedang mengikuti kelas gereja, mantan mertua ya nelpon mau jemput cucunya. Saya tidak ada pikiran yang ya macam-macam gitu, karena biasa dia jemput gitu. Hanya saya izinkan. Nah, dia mau bawa nginap 1 hari. Hari ini ambil, besok dikembalikan gitu. Lalu setelah besoknya kok saya telepon nggak diangkat-angkat, ayahnya, kakeknya ditelepon nggak diangkat, dan anak itu nggak dikembalikan. Kenapa saya bertanya? Karena dia ini mau sekolah gitu. Nah, lalu setelah 3 hari dia baru hubungi saya. Dia bilang mau datang ke rumah. Dia datang ke rumah bawa pamannya yang polisi, bawa orang tuanya gitu. Tetapi nggak bawa anak saya, anak kami nggak dibawanya. Lalu saya bilang, kemana ini anak? Dia bilang, gini dulu, kamu kan udah jadi orang Kristen katanya. Jadi kamu nggak usah lagi, Jackie nggak usah sama kamu lagi, biar sama saya aja. Jangan nanti anak saya bisa ikut-ikutan kamu, katanya gitu. Lalu saya bilang oke. Dia bilang mau naik banding. Saya bilang oke, tetapi kan anak ini sekolah, dari kecil kan saya yang urus, anak ini sama-sama saya. Jadi kalau sudah putusan hakim, apapun putusannya saya terima. Nah, setelah putusan barulah anak ini kamu ambil, saya bilang. Bayangin saudara, dari 1 tahun lebih anak itu sama saya tinggal berdua ya, sampai saya berkeluarga lagi sama-sama kami, tidak pernah pisah sama saya. Ayahnya pada saat itu seakan-akan tidak memperdulikan dia. Waktu saya masih menjanda pada saat itu, saya berusaha kerja keras untuk membiayai hidup anak saya. Anak saya pada saat itu sering sakit, saudara. Sering kena step juga, kadang jam 1 setengah 2 malam. Panas badannya hampir mau step. Saya sendiri bawa ke rumah sakit. Saya telepon ayahnya tidak pernah peduli. Jangan, saya nggak perlu lah biaya. Tapi datang untuk menjenguk pun untuk supaya anak ini mendapatkan kasih sayang. Ayahnya enggak, saudara. Lalu saya bilang, kenapa? Saat saya karena masalah agama, kamu pisahkan saya sama anak saya. Kamu tega sekali, saya bilang. Kamu seperti menebang pohon pisang. Kamu memisahkan anak, ibu sama anaknya, saya bilang gitu. Lalu akhirnya mereka pulang. Saya pada saat itu sedih sekali. Kenapa? Karena saya rindu sama anak saya. Saya nggak pernah pisah. Saya nangis, saya sedih. Lalu keesokan harinya ada surat masuk. Nah, surat datang, surat pengadilan. Akhirnya saya mengambil pengacara. Saya berdoa begini. Saya juga masih ambil puasa pada saat itu. Saya bilang, jika Tuhan ada di depanku, siapa yang melawan aku? Saya percaya sekali pada saat itu saya menang. Nah, lalu setelah 2-3 kali sidang, saya masih belum bertemu tuh berapa bulan sama anak saya. Nah, pada suatu ketika saya minta tolong sama adik saya untuk membetulkan kontak di rumah, kontak listrik. Tetapi adik saya bilang, saya lagi di rumah mama, Kak. Nah, tidak tahu kenapa handphonenya itu kayaknya lupa dimatiin sama dia. Terus saya dengar suara anak saya ada gitu. Wah, ini suara anak saya. Akhirnya saya bergegas, saya pakai motor, saya pergi cepat ke rumah orang tua. Ternyata betul, mantan mertua bawa anak kami itu ke rumah orang tua saya. Ternyata orang tua saya pro ke mereka. Nah, sampai di sana, apa yang terjadi, saudara? Anak saya takut, nggak mau ketemu saya. Saya nangis, saya sedih. Saya bilang, kenapa? Anak saya diajarkan seperti ini, takut sama mamanya. Kalian tahu nggak apa yang saya lakukan? Perjuangan saya jangan kayak gini, saya bilang gitu. Jangan ajarin anak saya kayak gini. Kalau kamu mau ambil anak ini, nggak apa-apa. Oke, saya persilahkan. Tetapi jangan ajarkan anak ini untuk membenci saya bilang gitu. Inikah ajaran kalian? Kayak gini kah ajaran yang kalian benarkan, saya bilang gitu. Sehingga dengan ajaran yang saya anut sekarang, kalian memisahkan anak saya dan kalian merasa bahwa apa yang saya imani sekarang nggak benar. Tetapi yang kalian lakukan sekarang juga nggak benar. Kalian memisahkan anak dari orang ibunya.
ajaran macam apa yang kalian anut kalau kayak gini, saya bilang gitu. Marah saya pada saat itu. Akhirnya pelan-pelan saya ngomong pelan-pelan sama anak saya ngomong, akhirnya dia mau. Kami ngomong berdua. Akhirnya dia peluk saya, dia bilang, "Ma, maafkan Jaki." Sebenarnya waktu sudah satu malam nginep, besoknya Jaki minta pulang sama kakek sama ayah. "Ayo Pak, antar Jaki pulang, Jaki mau sekolah, Jaki mau sama mama." Tetapi apa yang dikatakan kakek sama ayahnya? "Jangan pulang, mamamu itu orang Kristen," katanya gitu. Sedih sekali rasanya saya. Saya melihat di situ anak saya sudah didoktrin. Kalau saya ambil anak ini, saya bisa aja menang karena surat menyurat selama ini yang ngasuh dia saya. Dan anak di bawah umur 12 tahun masih sama ibunya. Saya bisa menang. Namun pada saat itu saya berpikir, inikah yang Tuhan kehendaki? Lalu malamnya saya berdoa, timbul di dalam hati saya. Seperti Roh Kudus mengatakan, saya nggak usah berdebat, saya nggak usah berperang melawan mereka. Kalau engkau saja yang dulunya tidak mengenal Tuhan, Tuhan bisa selamatkan. Tidak menutup kemungkinan kepada anakmu. Kalau Tuhan mau selamatkan, Tuhan bisa selamatkan. Saya menangis, Tuhan ampunkan saya. Jujur saya sedih Tuhan, saya bilang saya rasanya nggak sanggup. Tapi kalau emang ini kehendakmu, tolong kuatkan saya. Tolong hibur hati saya Tuhan. Saya doktrin pada saat itu pikiran saya. Anak saya ada kok di dunia ini, masih ada di dunia ini. Anak saya pasti bisa diselamatkan. Saya terus mendoakan anak saya. Saya selalu mendoakan begini, Tuhan, selamatkan anak saya. Jadikan anak itu menjadi terang garam bagi keluarga ayahnya. Selamatkan mereka. Walaupun jujur saya tersiksa. Nah, saat ini juga saya nggak ketemu dengan anak saya. Itulah saya bilang, ya Tuhan, inilah harga yang harus saya bayar. Lalu saya juga mendapatkan sakit penyakit, saudara. Pada saat itu, ini kalau diceritakan cukup panjang juga, di mana saya mendapatkan 3 penyakit sekaligus. COVID juga, sebelum COVID itu saya dinyatakan kelenjar getah bening. Saat itu saya sedih sekali. Lalu saya ingat tentang Ayub. Firman Tuhan mengingatkan saya, menguatkan saya tentang Ayub. Ayub itu sama seperti saya, sama-sama manusia biasa. Tetapi dia mendapatkan percobaan yang lebih besar dari saya gitu. Saya nggak seberapa, kelenjar getah bening nggak seberapa saya bilang. Apa yang dialami Ayub lebih dari saya. Kalau Ayub bisa melewatinya dengan iman, saya juga bisa Tuhan. Saya mau melewati ini dengan iman. Saya bilang saya percaya sama Tuhan. Lalu kemudian dengan penyakit yang sudah saya alami, saya mendapatkan COVID. Setelah COVID ternyata saya juga dikatakan KET, hamil di luar kandungan. Sebelum saya tahu, saya pikir saya sakit perut. Saya diurut perutnya. Akhirnya saya sakit sekali seperti meregang nyawa. Ini saya singkat aja karena durasinya udah lama. Saya singkat-singkat saja ya masalah ini. Akhirnya pada saat itu dokter katakan saya harus dioperasi segera. Kalau enggak saya bisa mati. Sedangkan saya lagi COVID. Setelah saya bilang sama dokter saya COVID, dokter nggak ada yang mau. Saya hubungi teman saya semua yang kerja di rumah sakit. Saya juga pergi semuanya rumah sakit yang ada di kota saya ini. Semuanya nggak ada yang mau nerima pasien COVID untuk dioperasi. Harus negatif dulu. Nah, saya baru 3 hari pada saat itu dinyatakan positif. Untuk mendapatkan hasil dari positif ke negatif itu membutuhkan normalnya waktu 14 hari. Nah, matilah saya bilang. Lalu pada saat itu banyak sekali pergumulan yang saya hadapi. Akhirnya saya bilang, Tuhan, jika Engkau masih mau selamatkan saya, masih mau pakai saya untuk menjadi alat kemuliaan Engkau, saya bilang, buka jalan Tuhan, jangan satu dokter saja untuk mau operasi saya. Akhirnya ada satu dokter yang mau operasi saya. Pada saat di rumah sakit, saya sudah merasakan, saya sudah rasanya mau mati, telinga saya berdengung kuat, napas saya susah sekali. Istilahnya kalau HP itu tinggal 1 garis. Saya bilang, Tuhan, inikah rasanya mau mati? Saya nggak takut mati, Tuhan. Karena saya tahu saat saya mati, Engkau menyambut saya. Namun, saat di UGD, saya dipasangkan infus kanan kiri, oksigen. Saya pada saat itu sudah mau dipindahkan ke ruangan ICU. Tapi saya bilang, Tuhan, jangan biarkan sakit penyakit ini menyiksa tubuh saya. Engkau telah memikul saya, Engkau telah memikul dosa saya, memikul sakit penyakit saya di kayu salibmu Bapa. Tolong Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pikul sakit penyakit saya ini, Tuhan. Saya nggak mampu merasakan sakit ini. Akhirnya seperti ada kuasa yang masuk di dalam kepala saya, masuk seperti betul-betul seperti darah yang beku gitu masuk, seperti itu rasanya,
masuk ke dalam tubuh saya, lalu tiba-tiba saya merasakan tubuh saya segar gitu. Akhirnya saya nggak jadi masuk ke ruang ICU, saya masuk ke ruangan biasa. Nah pada saat itu ada satu perawat teman saya juga yang menjaga saya, dan sepanjang malam dia koordinasi sama dokter. Nah saya itu pada saat itu dikatakan operasi besok paginya. Nah sampai besok paginya dokter bilang belum waktunya operasi, karena dikatakan selama saya masuk ke ruangan itu saya nggak merasa sakit apapun sampai pagi itu. Kata dokter bilang nggak mungkin terjadi, nggak pernah terjadi di rumah sakit ini. Kalau orang KET, apalagi ibu sudah diurut ya, itu tidak boleh terjadi, bahkan bisa mengakibatkan kematian kalau diurut karena penuh darah gitu. Dokter bilang nggak pernah terjadi di rumah sakit ini. Jadi saya ragu kalau ini KIT katanya gitu. Akhirnya diambil satu tindakan lagi. Ternyata memang saya harus dioperasi. Saat dioperasi saya mendapatkan penglihatan lagi, saudara. Dan saya dioperasi setengah ya. Jadi dari bawah pinggang ke bawah tidak merasakan apa-apa, dari pinggang ke atas saya masih sadar walaupun kunang-kunang. Nah saya mendapatkan penglihatan. Saya melihat terang berada di terang lagi. Lalu ada terang. Terang itu sama yang datang waktu saya mendapatkan penglihatan pertama waktu saya ibadah itu. Lalu dia seperti memberikan tangannya dan menggapai tangan saya. Lalu dia ada suaranya berkata seperti ini. Saya bilang, Tuhan, inikah Engkau? Saya merasakan damai sekali. Saya tidak lagi memikirkan hal-hal dunia pada saat itu. Saya rasanya pengen sama dia, pengen ikut dia gitu. Namun dia berkata seperti ini, belum waktunya engkau pergi, masih ada pekerjaan yang harus engkau selesaikan. Nah, pada saat itulah setelah saya selesai dioperasi sadar, dokter bilang, ya umur saya mungkin gak lama lagi sekarang. Jujur saya secara manusia takut pada saat itu, namun perkataan Tuhan menguatkan saya. Memang ada intimidasi dari iblis saat saya pada saat itu diperhadapkan dengan perkataan dokter yang mengatakan mungkin hidup saya gak lama lagi. Itu membuat saya down jujur, tetapi perkataan Tuhan lebih menguatkan saya. Tipu muslihat iblis memang datang untuk melemahkan saya, mengingatkan dosa-dosa yang telah saya akui di hadapan Tuhan. Lalu firman Tuhan saya ingat, jika engkau mengakui dosamu, maka ia adalah setia dan adil, maka ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kau dari segala kejahatan. Saya bilang, iblis, enyah kau dari pikiranku, aku telah mengakui dosaku di hadapan Tuhan, dan aku percaya Tuhan telah mengampuni aku. Jadi saya ingat, iblis itu kalau mengganggu, mengintimidasi memang harus selalu diusir. Kalau nggak diusir, dia selalu ganggu kita. Mulai disitulah saya mulai dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Walaupun aku berada di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kadang datang itulah yang menghibur aku. Saya katakan, Tuhan, saya tahu di depan mungkin akan banyak hal yang terjadi, mungkin lebih dari yang saya alami sekarang. Tapi saya percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bersamaku. Sebab Engkau berkata, Engkau menyertai aku senantiasa pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, aku tidak takut, aku mau melayani Engkau. Aku mau katakan, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup. Aku akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Jadi, di situ saya mulai percaya lagi, saya semangat lagi, saya katakan, apapun yang terjadi di depan, saya percaya Tuhan akan menyertai saya dan memampukan saya untuk melewati jalan itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada satu lagi. Jadi ada satu pertanyaan yang banyak sekali dipertanyakan dari teman-teman saya yang muslim dan orang tua dan keluarga juga dulu. Mereka bertanya, mengapa meninggalkan iman kepercayaan saya dulu? Saya mengatakan, karena di dalam Yesus janji keselamatan di akhirat itu pasti. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada bahasa insya Allah ya, artinya jika Allah menghendaki. Tetapi di dalam Yesus itu beda. Dia bukan Allah yang insya Allah. Dia Allah yang mau semua manusia itu diselamatkan. Itulah makanya dia turun ke dunia, menyerahkan dirinya yang kudus, menebus dosa-dosa manusia. Karena yang dapat menebus dosa-dosa manusia hanyalah satu pribadi yang tidak berdosa yang kudus. Siapa yang tidak berdosa yang kudus itu? Hanya satu, ialah Allah. Jadi Yesus adalah Allah. Jadi saya bilang, saya mengikut Yesus karena saya tahu jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu saja mungkin yang dapat saya bagikan saudara, kiranya kita saling menguatkan. Bagi orang yang percaya, jangan pernah jual imanmu karena cinta. Karena kalau engkau
Percaya, menyerahkan jodohmu kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan, menyiapkan jodoh yang terbaik untukmu tanpa engkau menjual iman kepercayaanmu. Dan satu lagi pesan saya, bacalah firman Tuhan itu, jangan jadikan pajangan. Karena firman Tuhan itu sangat menguatkan hidup saya dan siapa saja yang mau membacanya. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan yang pasti, karena keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah kasih karunia Allah bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Injil Yohanes pasal 3, ayatnya ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nia yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan keraskan hatimu, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau pasti selamat. Haleluya. Amin.